Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Amalia Putri, NIM 205231122 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari proposal business plan yang berjudul English Snap 11 Your English. Kemampuan berbahasa Inggris saat ini menjadi salah satu kompetensi yang penting yang dibutuhkan di berbagai sektor, mulai dari dunia pendidikan hingga karir profesional. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, cara seseorang belajar pun mengalami transformasi, termasuk dalam mempelajari bahasa asing. Platform digital yang interaktif dan mengedepankan konten kreatif kini menjadi pilihan populer karena menawarkan fleksibilitas dan selaras dengan gaya hidup modern. English Snap hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris berbasis digital yang menyenangkan dan mudah diakses melalui berbagai bentuk konten seperti video singkat, artikel edukatif, serta sesi interaktif. English Snap dirancang untuk membangun literasi bahasa Inggris pengguna melalui pendekatan yang relevan dan menarik. Penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok dalam pembelajaran bahasa Inggris terbukti mampu meningkatkan partisipasi siswa serta rasa memiliki terhadap proses belajar mereka. Pendekatan digital semacam ini dinilai lebih efektif daripada metode akademik konvensional karena dapat mengembangkan literasi digital dan kemampuan bahasa secara bersamaan. Agar operasional berjalan lancar dan visi bisnis dapat tercapai, English Snap menerapkan struktur organisasi yang terdiri dari 5 elemen utama yang saling terintegrasi. Posisi CEO memegang peran strategis dalam menentukan arah dan tujuan jangka panjang perusahaan. Tim kreatif bertugas mengembangkan ide serta merancang konten edukatif visual yang menarik dan sesuai dengan tren. Ide-ide tersebut kemudian direalisasikan oleh tim produksi dalam bentuk media yang menarik dan informatif. Untuk memperluas jangkauan audiens, tim marketing menjalankan strategi distribusi dan promosi digital yang efektif. Sementara itu, tim keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, aliran dana, serta analisis investasi guna memastikan kelangsungan dan stabilitas bisnis. Dengan struktur organisasi yang efisien dan solid, English Snap percaya diri menjadi pelopor dalam pendidikan bahasa berbasis konten digital yang berdampak luas. Next, ada gambaran unit bisnis. Visi dari English Snap sendiri yaitu menjadi platform digital unggulan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang seru, mudah diakses, dan sesuai dengan gaya belajar generasi digital, sekaligus berkontribusi pada peningkatan literasi bahasa Inggris di tingkat global melalui pemanfaatan teknologi inovatif dan konten yang kreatif. Misinya sendiri adalah yang pertama, menyediakan materi pembelajaran bahasa Inggris yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh beragam lapisan pengguna. Yang kedua, membangun ekosistem pembelajaran digital yang inklusif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan pengguna. Yang ketiga,
mendorong keterlibatan aktif pengguna melalui strategi konten yang berfokus pada komunitas dan pemanfaatan media sosial. Yang keempat, menjalin kemitraan dengan pendidik, kreator, dan lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan dan dampak edukatif platform. Yang terakhir, menyuguhkan pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan melalui integrasi desain kreatif, teknologi mutakhir, dan analisis data pengguna. Next, ada deskripsi bisnis yang ditawarkan. English Snap merupakan platform digital yang menyediakan pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan modern dan kreatif melalui beragam format seperti video pembelajaran, latihan interaktif, dan webinar edukatif. English Snap menawarkan metode belajar yang dinamis, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna masa kini. Dengan memanfaatkan teknologi terkini dan tampilan antarmuka yang ramah pengguna, platform ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menarik, efektif, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Next, ada analisis pasar. Apa saja sih produk yang diproduksi? Platform English Snap menyediakan berbagai jenis konten edukatif yang dirancang untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris secara kreatif, modern, dan fleksibel. Produk utama yang ditawarkan meliputi: yang pertama, video pembelajaran bahasa Inggris. Materi visual yang disusun secara tematik dan interaktif untuk meningkatkan pemahaman kosakata, tata bahasa atau yang biasa disebut grammar, dan kemampuan berbicara, speaking, cocok untuk semua level, mulai dari pemula hingga mahir. Yang kedua, infografis dan artikel edukatif. Konten berbasis teks dan visual yang menyajikan informasi secara ringkas, menarik, dan mudah dipahami. Cocok untuk pengguna yang menyukai pembelajaran berbasis bacaan cepat. Yang ketiga, podcast dan webinar interaktif. Materi audio dan sesi live interaktif bersama tutor atau narasumber ahli yang memungkinkan pengguna berlatih listening, berinteraksi langsung, serta mendapatkan tips belajar secara real time. Next, ada target pasar. Apa saja sih target pasarnya? Produk-produk English Snap ditujukan untuk menjangkau berbagai segmen pengguna yang memiliki kebutuhan belajar bahasa Inggris dengan pendekatan praktis dan fleksibel. Yang pertama ada pelajar dan mahasiswa, membantu dalam menunjang pelajaran sekolah atau kampus, persiapan ujian, serta pengembangan keterampilan bahasa untuk masa depan akademik. Yang kedua, profesional, dirancang untuk pekerja atau karyawan yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris untuk kepentingan kerja, komunikasi, bisnis, dan atau jenjang karir. Yang ketiga, publik umum, yaitu siapa saja yang memiliki ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang tidak membosankan, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Next, ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi suatu bisnis atau proyek dengan melihat kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Faktornya sendiri ada dua, internal dan eksternal. Pada faktor internal, kekuatannya konten interaktif, akses global. Sedangkan kelemahannya ketergantungan pada algoritma platform.
peluangnya tren digitalisasi pendidikan. Sedangkan ancamannya persaingan dengan platform besar. Yang kedua, faktor eksternal. Kekuatan dari faktor eksternal sendiri yaitu kemampuan menjangkau berbagai segmen pasar. Kelemahannya, kurangnya sumber daya finansial awal. Peluangnya sendiri yaitu kemitraan potensial dengan influencer. Ancamannya perubahan kebijakan platform. Next, ada rencana operasional usaha. Yang pertama, teknik pelaksanaan bisnis. Produksi. Di dalam produksi sendiri itu ada pembuatan konten berkualitas tinggi dengan tim kreatif dan editor. Di dalam pemasaran sendiri ada strategi SEO, promosi media sosial, dan kolaborasi dengan influencer. Distribusi sendiri yaitu platform YouTube, Instagram, TikTok, dan website resmi. Yang kedua, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran English Snap sendiri yaitu penggunaan iklan digital, optimasi SEO pada konten untuk meningkatkan visibilitas. Yang ketiga, kolaborasi dengan brand edukasi dan komunitas pembelajaran. Next, ada rencana SDA dan SDM, sumber daya manusia. Di English Snap itu membutuhkan konten kreator, editor, sosial media spesialis, dan tim support. Sumber daya alamnya sendiri yaitu infrastruktur digital dan peralatan produksi. Next, ada analisis keuangan. Yang pertama, rencana keuangan. Biaya bahan bakunya 2 juta rupiah atau peralatan tambahan. Biaya peralatannya sendiri itu sampai 5 juta rupiah, yaitu berupa kamera, tripod, lighting. Biaya operasionalnya 1 juta rupiah per bulan. Itu berupa kuota editing software. Yang kedua, penentuan HPP atau biaya tetap HPP harga jual. Biaya tetapnya itu 1 juta rupiah per bulan. HPP per konten 50.000 rupiah. Harga jual pelayanan endorse atau promo itu bisa sampai 150 sampai 500.000 rupiah. Yang ketiga, break even point BEP, variable cost, BEP penjualan per unit, BEP omset. Variable cost per konten itu sampai 50.000 rupiah. BEP per bulan berupa asumsi pendapatan itu 300.000 rupiah per konten atau 4 konten. BEP omset per bulan itu sampai 1.200.000. Yang keempat, rencana laporan laba dan rugi berupa total penjualan, total biaya produksi per tahun, total penjualan, estimasi 10 konten per bulan dikali 300.000 sama dengan 36 juta rupiah. Total biaya produksi itu sampai 20 juta rupiah. Laba kotornya sampai 16 juta rupiah. Demikian presentasi saya
tentang Emailing Snap, sebuah platform edukatif berbasis digital yang kami rancang sebagai solusi pembelajaran bahasa Inggris yang modern, kreatif, dan mudah diakses. Melalui pendekatan konten seperti video, infografis, podcast, dan webinar interaktif, kami ingin menjawab kebutuhan generasi pembelajar masa kini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.